Nah, Bapak Ibu sekalian, pada hari ini kita akan meneruskan membahas mengenai eksposisi daripada Kisah Rasul. Saya juga mengingatkan Bapak Ibu bahwa mulai hari ini kita bersyukur Tuhan boleh memimpin sehingga kita boleh melaksanakan 2 kali ibadah pada pagi dan sore hari. Saya tentu bergumul juga dengan pandemi seperti ini, bagaimana tentu ada kekhawatiran daripada itu jemaat. Tapi kita terus berdoa dari minggu ke minggu. Itu kiranya Tuhan tolong supaya kita tetap boleh beribadah. Saya cuma khawatir bahwa kita menjadi sangat nyaman dengan keadaan di mana kita boleh mengabaikan keharusan untuk beribadah. Dan sebenarnya kita rugi banyak hal apabila kita tidak sempat beribadah kepada Tuhan. Maka biarlah setiap minggu Bapak Ibu bergumul, kalau bisa hadir pagi, kalau sore. Kita terus berusaha juga jaga supaya kondisi resiko tetap seminimal mungkin. Meskipun tetap kita percaya dalam kedaulatan Tuhan, ada hal yang di luar daripada kesanggupan kita. Tapi biar kita boleh menikmati waktu di mana kita beribadah kepada Tuhan, kita boleh datang kepadanya dan bersimpuh di depan, seakan kita berada di kaki daripada Yesus. Seperti Maria yang begitu rindu untuk mendengarkan setiap perkataan yang keluar daripada mulut Tuhannya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita boleh sekali lagi mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan. Kami berdoa dan kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang bukan sebagai orang-orang yang merasa layak. Kami datang bukan sebagai orang-orang yang karena Tuhan membutuhkan kami maka kami datang. Kami bukan datang sebagai orang-orang yang memberikan sumbangsi kepada Tuhan, sebab kalau kami tidak datang maka Tuhan kesepian dalam ibadah. Sesungguhnya ya Tuhan, Engkau tidak membutuhkan kami sama sekali. Ketika kami datang kepadamu Tuhan, karena kami berespon kepada segala anugerah yang sudah Tuhan berikan, bersyukur kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Tuhan ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali melupakan Engkau ya Tuhan. Jika kami seringkali mengabaikan akan penyertaan Tuhan, jika kami seringkali menganggap ringan, menganggap remeh apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kami, dan kami memilih-milih apakah kami patut beribadah kepadamu atau tidak, ataukah kami mencari waktu yang paling pas buat kami. Tuhan ampuni kami ya Tuhan, biarlah kami boleh menyadari bahwa kami datang kepadamu Tuhan sebagai seorang pengemis. Seperti yang Luther katakan, kami ini hanyalah pengemis yang memohon kepada belas kasihan daripada Tuhan. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau membuka hati kami, biarlah Engkau mempersiapkan kami untuk kami mengerti siapakah diri kami, untuk kami mengetahui ya Tuhan akan segala pimpinan Tuhan, akan segala pekerjaan Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan untuk jam ini. Tuhan tolong kami sebab kami terlalu lamban. Tuhan tolong kami, seringkali kami begitu keras kepala. Sekalipun kami sudah tahu kebenaran, tapi kami menyangkali kebenaran itu. Sekalipun kami tahu bahwa Engkau ada, tapi kami seringkali hidup seakan-akan Engkau tidak ada di hadapan kami. Tuhan ampunilah kami kiranya, pimpinlah kami dalam pemberitaan firman ini, pimpinlah hamba-Mu dan juga setiap kami yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah saudara sekalian, pada hari ini saya akan meneruskan bahas dari Kisah Rasul pasal yang kedua, eksposisi daripada Kisah Rasul. Saya akan bahas pada hari ini mengenai bait Allah yang hidup. Nah saudara sekalian, Kisah Rasul pasal yang kedua mencatat satu peristiwa besar di dalam sejarah. Peristiwa besar yaitu apa? Yaitu lahirnya gereja. Lahirnya gereja saudara sekalian. Itu gereja bukan cuma ada pada masa hidup kita. Gereja bukan cuma ada misalnya pada zaman seumur daripada sinode kita atau sinode yang paling tua. Tapi gereja sudah ada, gereja berdiri sejak hari Pentakosta. Meskipun sebenarnya umat yang menyembah Tuhan itu sudah dimulai sejak daripada kejadian ketika Adam dan Hawa dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Mereka menjadi umat yang menyembah Tuhan. Nah saudara sekalian, Kisah Rasul pasal 2 mencatat peristiwa yang terjadi pada hari Pentakosta. Pada hari itu, hari yang merupakan hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya penuaian, di mana beribu-ribu orang, beribu-ribu peziarah Yahudi datang ke Yerusalem dari segala penjuru dengan berbagai bahasa dan budayanya. Pada hari itu, Roh Kudus yang dijanjikan itu dicurahkan ke atas setiap orang percaya yang sedang berkumpul di satu tempat.
Kisah Rasul pasal yang kedua ayat pertama sampai ayat yang keempat mencatat peristiwa yang spektakuler itu. Dan saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita membaca 4 ayat ini. Saya ayat yang ganjil Bapak Ibu Saudara sekalian bersama dengan song leader. Ayat yang genap sampai ayat yang keempat kita baca secara bergantian. Pentakosta Saudara sekalian. Pasal 2 ayat yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah saudara sekalian, di dalam 4 ayat ini sangat mudah waktu kita membaca, kita terpaku kepada fenomena yang tercatat. Sangat mudah waktu kita baca 4 ayat ini, kita terfokus kepada fenomena turunnya daripada Roh Kudus, yaitu adanya tiupan angin yang keras, bunyi seperti tiupan angin yang keras dari langit, lalu kemudian ada lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing, dan ada kehadiran Allah yang begitu nyata yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dan mereka kemudian berkata-kata di dalam bahasa asing. Maka kita biasanya terfokus kepada bunyi seperti tiupan angin keras, kepada lidah-lidah seperti nyala api yang turun, dan mereka berkata-kata, mereka berbahasa yang lain saudara sekalian dalam bahasa-bahasa asing. Saudara sekalian, fenomena itu tentu sangat luar biasa, tetapi saudara kita jangan terpaku kepada fenomena tersebut, sebagaimana halnya murid-murid ketika Yesus naik ke sorga, ketika Yesus terangkat ke sorga, mereka terpaku, mereka mengarahkan mata mereka terus melihat betapa ajaibnya, betapa spektakulernya pemandangan yang ada di depan mereka. Ketika Yesus terangkat di dalam awan yang menutupi Yesus perlahan-lahan, saudara sekalian, mereka terfokus kepada pemandangan yang spektakuler itu, kepada fenomena itu. Tetapi kemudian 2 orang malaikat muncul, dan malaikat itu seakan menarik pandangan mereka turun kembali ke bumi ini. Sebab di sini Tuhan memberikan tugas yang besar. Di situ Yesus memberikan engkau misi. Engkau akan menuju ke sana satu hari nanti. Tetapi jangan lupa akan misi yang Tuhan berikan di tengah-tengah dunia ini. Bukankah Yesus sudah berkata, aku mengutus engkau, pergilah bersaksi dari Yerusalem menuju ke Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Maka saudara sekalian, ketika kita baca bagian ini, kita perlu ditarik keluar daripada fokus tersebut. Tentu itu adalah fenomena yang sangat luar biasa, tetapi kita perlu melihat lebih jauh, kita perlu melihat lebih dalam kepada peristiwa itu, lebih daripada sekadar fenomena yang ada di depan mata. Nah saudara sekalian, banyak orang suka kepada fenomena-fenomena tersebut, saudara. Tentu ketika Allah bekerja, Allah menyatakan peristiwa yang ajaib itu sangat spektakuler, tetapi ada hal yang jauh lebih daripada itu. Nah seringkali kita terfokus kepada fenomenanya. Bahkan sampai sekarang banyak orang, banyak gereja ingin mengulangi peristiwa itu, yaitu ada bunyi seperti tiupan angin keras, lidah-lidah api. Waktu saya kecil, ada satu di kota saya pernah heboh, ada 2 anak kecil yang punya kemampuan berkhotbah luar biasa. Zaman kami masih kecil, teknologi kamera masih sangat sederhana, lalu beredar foto-fotonya bagaimana ketika mereka khotbah, masih anak kecil umur 10, saudara sekalian, ada 2 bersaudara, satu laki satu itu perempuan, lalu mereka berkhotbah dengan berapi-api, lalu kami terkejut di kota itu karena beredar foto-fotonya, saudara, ada nyala-nyala api di atas mereka. Saudara sekalian, baru kemudian di kemudian hari kami tahu ternyata bisa diedit, saudara sekalian. Meskipun editnya sederhana sekali, saudara. Tapi zaman itu membuat kita begitu terkagum. Sampai apa? Sampai kita tidak peduli khotbahnya apa. Yang penting fenomenanya spektakuler, saudara sekalian. Padahal semuanya kacau balau, saudara. Dan banyak orang ingin meniru peristiwa itu kembali. Peristiwa Roh Kudus turun. Saya pernah di satu mall, saudara sekalian. Ketika lift itu berhenti, masuk 2 orang ibu-ibu. Lalu saya dengar percakapan itu mereka berkata, apa yang harus kita persiapkan? Besok Roh Kudus mau turun, bukan? Terus ibu yang satu bilang, bukan, kata Pak Pendeta tidak jadi besok, minggu depan. Jadi besok kita nggak usah siap-siap. Nggak usah, kata Pak Pendeta, minggu depan Roh Kudus turun. Nah saudara sekalian, kita selalu ingin mengulangi fenomena-fenomena yang seperti itu. Tetapi perhatikan bahwa Lukas sedang mengajak kita, Lukas sedang mencoba menyampaikan kepada kita kesinambungan daripada perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Lukas sedang mencoba menyampaikan kepada kita a story,
A Tale of Two Temples. Itu kisah tentang dua bait. Minggu lalu dalam hari ulang tahun daripada GRI Ngagel, saya berkhotbah tentang kisah daripada dua bait ini, saudara sekalian. Nah, waktu kita baca Alkitab, waktu saudara kita baca Alkitab, kita jangan baca terpisah antara perjanjian lama dengan perjanjian baru. Seakan-akan perjanjian lama itu bicara hal yang lain, lalu perjanjian baru bicara hal yang lain. Tapi kita harus melihat kesinambungan daripada perjanjian lama menuju kepada perjanjian baru. Dan kita tidak bisa memisahkan bagian itu. Ketika Lukas berbicara mengenai tiupan angin yang keras, ketika Lukas bicara tentang lidah-lidah seperti nyala api, dan Lukas bicara tentang kehadiran Allah, kita bisa mengkaitkan dengan peristiwa apa di perjanjian lama. Nah, mungkin selama ini kita baca Alkitab, kita melewatkan bagian-bagian yang sebenarnya memiliki kesinambungan, saudara sekalian. Waktu Lukas bicara tentang bunyi seperti tiupan angin keras, waktu Lukas bicara tentang lidah-lidah seperti nyala api dan kehadiran Allah yang begitu fenomenal, saudara sekalian, apa yang sedang Lukas ingin sampaikan sebagai kesinambungan daripada perjanjian lama? Saya mengangkat paling tidak 4 hal, saudara sekalian. 4 hal yang kita bisa lihat di perjanjian lama yang memiliki keserupaan dengan bagian yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Yang pertama, saudara sekalian, tercatat peristiwa tentang kehadiran Allah di Gunung Sinai, di mana pada Keluaran pasal yang ke-19, saudara sekalian. Keluaran pasal 19 mencatat peristiwa bagaimana orang Israel dipimpin Tuhan keluar daripada Mesir. Kemudian dengan tangan yang ajaib Tuhan membawa mereka, Tuhan sekarang memimpin mereka ada di Gunung Sinai. Mereka baru saja meninggalkan Mesir. Nah, apa yang terjadi di Sinai? Di Sinai yang terjadi ialah, itu jangan dulu munculkan itu slide-nya nanti. Nah, saudara sekalian, di Sinai itulah Tuhan memberitahu Musa, di Sinai Tuhan memberitahu Musa bahwa jika mereka memelihara perjanjiannya dengan Tuhan, maka mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, saudara sekalian, itu perhatikan. Di Keluaran pasal 19, di Sinai, Tuhan memberitahu Musa bahwa jika bangsa itu memelihara perjanjiannya dan mereka akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, sekarang kita lihat di dalam Keluaran pasal 19 ayat 6, saudara bisa itu baca di layar. Kamu akan menjadi bagiku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Nah, saudara perhatikan, ini yang Allah kehendaki bagi umatnya, saudara sekalian, dan itu tidak terputus sampai kepada perjanjian baru. Allah menghendaki Israel untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Maka orang percaya gereja dalam perjanjian baru Tuhan kehendaki menjadi imamat yang rajani. Tuhan menghendaki mereka untuk menyatakan kerajaan Allah kepada dunia ini. Nah, inilah yang Allah kehendaki bagi umatnya. Maka Musa mengkuduskan mereka. Musa mempersiapkan bangsa itu untuk menerima tugas dan peranan yang khusus sebagai kerajaan imam, yaitu kerajaan yang menghantar bangsa-bangsa lain datang kepada Allah. Maka perhatikan, Tuhan mau Musa mempersiapkan bangsa itu menerima tugas dan peranan yang khusus yang Tuhan kehendaki. Maka ketika orang percaya, mereka menjalani baptisan misalnya, mereka masuk ke dalam gereja lokal, mereka menjadi bagian daripada jemaat Tuhan, maka perhatikan, Tuhan tidak minta mereka untuk menjadi jemaat yang pasif. Tuhan tidak menghendaki kita untuk menjadi orang Kristen yang diam seumur hidup sampai hari kematian kita. Tapi Tuhan menghendaki supaya kita dipersiapkan di dalam gereja. Gereja mempersiapkan saudara dengan firman, dengan berbagai hal yang dikerjakan, pelayanan dan sebagainya, mempersiapkan supaya saudara menerima tugas dan peranan sebagai halnya orang Israel, yaitu kerajaan imam yang membawa orang lain datang kepada Tuhan. Maka kemudian Keluaran pasal 19 ayat 16 sampai 18 memberitahu kita apa yang terjadi pada hari itu. Keluaran pasal 19 kita bisa lihat pada slide. Itu ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18 saya bacakan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar, ada apa saudara? Ada guruh dan kilat dan awan padat di atas gunung.
dan bunyi sangkakala yang sangat keras, sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah, dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Dan ayat 18 mengatakan, Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap, karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Saudara sekalian, asapnya membubung seperti asap dari dapur, dan seluruh gunung itu gemetar dengan sangat. Saudara, jika ada di tempat itu, saudara pasti berada di dalam ketakutan yang luar biasa. Seringkali kita yang hidup pada zaman ini, kita merasa seringkali kita menganggap remeh kehadiran Tuhan. Kita tidak tahu seperti apa kalau Tuhan betul-betul menyatakan diri seperti halnya kepada orang Israel di Sinai. Saudara tidak mampu berdiri di hadapan Tuhan, saudara sekalian. Maka perhatikan, di Sinai itu ada kehadiran Allah di dalam badai yang hebat. Saudara ingat di Kisah Rasul ada bunyi angin yang keras. Maka di dalam Keluaran 19 ada Allah hadir dalam badai guruh yang begitu hebat, disertai bunyi sangkakala yang keras, lalu ada asap dan api. Saudara sekalian, ada api. Di dalam Kisah Rasul 2 ada lidah-lidah seperti nyala api. Di sini ada kehadiran Tuhan dalam asap dan api. Nah, ini adalah fenomena daripada kehadiran Tuhan. Dan apa yang menjadi fokus daripada peristiwa itu? Apa yang Tuhan mau sampaikan? Di dalam peristiwa itu adalah kehadiran Allah yang kudus. Kehadiran Allah bukan sesuatu yang main-main. Kehadiran Allah bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Tetapi di situ Allah mau menyatakan bahwa ketika dia hadir kepada umatnya, ada kehadiran Allah yang kudus dalam peristiwa itu. Dan bangsa Israel dipersiapkan menjadi kerajaan imam untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Maka fokus daripada peristiwa itu adalah Allah hadir di dalam kekudusannya, dan Israel dipersiapkan menjadi kerajaan imam. Kehadiran Allah itu disertai oleh fenomena yang menggentarkan, saudara sekalian, sehingga orang Israel menjadi gemetar. Mereka gemetar dengan sangat, saudara sekalian, dan mereka minta supaya Musa mewakili mereka. Mereka tidak berani datang mendekat kepada Tuhan. Lalu mereka dalam Keluaran pasal 20 ayat 19, mereka berkata kepada Musa, "Engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tapi jangan Tuhan yang berbicara dengan kami, nanti kami mati." Mereka begitu takut datang kepada Tuhan. Mereka mengatakan, "Musa, engkau saja yang mewakili kami datang kepada Tuhan." Satu orang mewakili seluruh bangsa itu datang di hadapan hadirat daripada Tuhan. Ini adalah peristiwa yang pertama. Lalu peristiwa yang kedua itu tercatat di dalam kehadiran Tuhan di kemah suci. Nah, Keluaran, saudara sekalian, kitab Keluaran itu biasanya kalau kita tanya apa yang engkau ingat daripada kitab Keluaran, kita ingat 10 tulah, kita ingat perbudakan daripada orang Israel oleh Mesir, dan kita ingat bagaimana Tuhan bertindak dengan sangat ajaib, bagaimana kemudian kereta-kereta Mesir ditenggelamkan dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, sebagian besar daripada kitab Keluaran bicara tentang pendirian daripada kemah suci, bicara tentang ibadah kepada Tuhan. Maka Keluaran itu yang paling penting bukan bagaimana orang Israel dibebaskan tetapi setelah mereka dibebaskan apa yang terjadi? Mereka beribadah kepada Tuhan. Maka waktu kita diselamatkan daripada perbudakan dosa, tujuannya apa, saudara? Bukan kemudian kita hanya minta berkat daripada Tuhan. Bukan kita setiap hari hanya doa, minta kesembuhan, minta kekayaan dan sebagainya. Saudara, keliru. Ketika kita dibebaskan daripada perbudakan dosa adalah supaya kita beribadah kepada Tuhan. Maka peristiwa kedua ialah kehadiran Tuhan di kemah suci. Setelah peristiwa di Sinai, Tuhan kemudian memberikan kepada Musa petunjuk yang spesifik untuk mendirikan kemah suci. Tuhan kasih tahu Musa begitu detail bagaimana kemah suci itu dibangun, terbuat dari apa yang seharusnya ada di dalam kemah itu, struktur daripada kemah itu, dan semua pernak-perniknya Tuhan kasih tahu dengan detail. Mungkin seringkali kita baca dengan bosan karena kita tidak merasa ada hubungannya dengan saya. Tetapi di sini mau memberitahu bahwa ibadah itu bukan kita lakukan seenaknya. Ibadah itu bukan semau kita. Kenapa kamu datang ibadah? Yang penting aku senang. Kenapa kamu datang ibadah? Yang penting aku happy. Seminggu aku sudah capek bekerja. Sekarang aku mau menikmati lagu-lagu yang indah. Aku mau menikmati musik yang nyaman. Aku mau menikmati khotbah-khotbah yang lucu dan menghibur. Saudara sekalian, ibadah tidak ditentukan oleh kita. Keluaran dengan jelas menyatakan bahkan setiap detil yang paling kecil Tuhan menentukan.
Seperti inilah engkau harus beribadah kepadaku. Nah, saudara sekalian, Tuhan memberikan petunjuk kepada Musa supaya mempersiapkan ibadah, mempersiapkan kemah suci di mana Tuhan berkenan untuk menyatakan kehadirannya di tengah-tengah daripada itu umatnya. Lalu setelah semuanya selesai, Keluaran pasal 40, saudara lihat, Keluaran pasal 40 itu kemah suci itu telah selesai didirikan, saudara sekalian. Lalu bagian terakhir daripada kitab Keluaran itu diberikan judul kemuliaan Tuhan, the glory of God. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Saudara sekalian, Keluaran pasal 40 ayat 34 tercatat, lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan hadir di dalam kemah itu. Kemuliaan Tuhan yang spesifik. Bukan berarti di tempat lain Allah tidak hadir ya. Di tempat lain itu Allah hadir karena dia maha hadir. Tetapi kehadiran Allah secara spesifik bagi umatnya itu dinyatakan di kemah suci, di tabernakel itu. Dan lalu ayat terakhir Keluaran pasal 40 ayat yang ke-38 memberitahu kita sebagai berikut. Saudara bisa lihat di slide, saudara sekalian. Sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya. Nah, saudara lihat. Ada awan Tuhan ada di kemah suci pada siang hari dan pada malam hari ada api di dalamnya. Di depan mata seluruh Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Maka saudara sekalian, dalam peristiwa ini sekali lagi ada the presence of the Lord. Ada kehadiran daripada Tuhan di antara umatnya secara kasat mata. Dan kehadiran Tuhan itu disertai oleh fenomena awan dan api. Lalu peristiwa ketiga dalam perjanjian lama yang kita bisa lihat, yaitu pada Imamat pasal yang ke-9 ketika Harun dan anak-anaknya ditahbiskan menjadi imam. Sekali lagi kehadiran Tuhan dinyatakan di dalam peristiwa tersebut. Keluaran pasal 19 bicara bangsa itu menjadi kerajaan imam. Imamat pasal yang 9 bicara bagaimana Harun dan anak-anaknya mereka ditahbiskan menjadi imam. Mereka akan mewakili orang-orang Israel untuk datang kepada Tuhan. Mereka menjadi perantara, tetapi perantara yang sementara sambil kita menantikan pengantara kita yang sejati yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Mereka menjadi pengantara bagi orang Israel datang kepada Tuhan. Dan di dalam peristiwa itu Tuhan kemudian menerima persembahan daripada Harun dan Tuhan memberkati persembahan itu. Nah, saudara sekalian, kalau kita kasih persembahan itu satu hal ya, tapi Tuhan memberkati itu hal yang lain. Jadi jangan kira setiap kita kasih persembahan Tuhan harus kamsia sama kita, saudara sekalian. Belum tentu loh. Maka satu hal, Tuhan ketika kita memberi persembahan, hal yang lain ketika Tuhan memberkati persembahan itu. Nah, Tuhan menerima persembahan Harun dan Tuhan memberkati umat itu. Dan ketika itu terjadi apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Ketika itu terjadi, kehadiran Tuhan dinyatakan oleh kemuliaannya. Sekali lagi, kehadiran Tuhan dinyatakan oleh kemuliaannya, nampak di depan seluruh orang Israel. Dan kita bisa lihat pada Imamat pasal 9 ayat 23 sampai 24. Saudara bisa lihat pada itu layar. Dan api keluar dari hadapan Tuhan dan menghanguskan korban bakaran. Masuklah Musa dan Harun ke dalam kemah pertemuan. Setelah keluar mereka memberkati bangsa itu dan tampaklah kemuliaan Tuhan, the glory of God, kepada segenap bangsa itu. Dan keluarlah api dari hadapan Tuhan lalu menghanguskan korban bakaran dan seterusnya, saudara sekalian. Peristiwa terakhir dalam perjanjian lama yang saya ingin bahas adalah pada 1 Raja-Raja pasal yang ke-8. Ketika orang Israel sudah masuk ke tanah yang dijanjikan itu, lalu kemudian Tuhan memberikan kesempatan bukan kepada Daud, tapi kepada anak daripada Daud, Salomo, untuk membangun bait Allah. Pada saat pentahbisan bait Allah yang didirikan oleh Salomo, kita bisa melihat fenomena itu sekali lagi. Pembangunan bait Allah dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-8 itu baru saja diselesaikan oleh Salomo. Para imam membawa tabut perjanjian. Tabut itu menyatakan kehadiran Tuhan. Tabut itu menyatakan kehadiran Tuhan, saudara sekalian. Maka sekarang
tidak ada lagi di Israel namanya tabut. Saudara sekalian, sejak bait Allah dihancurkan tidak ada lagi tabut, saudara sekalian. Nah, tabut perjanjian yang menyatakan kehadiran Tuhan itu dibawa masuk ke tempat maha suci. Maka 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 menyatakan ketika para imam keluar, apa yang terjadi? Awan memenuhi rumah Tuhan. Serupa dengan angin tersebut. Awan memenuhi rumah Tuhan. Tetapi dalam 1 Raja-Raja, kalau saudara baca, saudara tidak mendapati ada api di situ. Ada awan memenuhi rumah Tuhan, tetapi belum tertulis ada api. Di mana ada api muncul? Yaitu ketika saudara baca bagian yang paralel dengan 1 Raja-Raja 8, yaitu 2 Tawarik pasal 7 ayat yang pertama. Nah, saudara bisa lihat, setelah Salomo mengakhiri doanya, maka api pun turun dari langit, memakan habis korban bakaran dan korban-korban sembelihan, dan kemuliaan Tuhan, sekali lagi, the glory of God, memenuhi tempat itu. Maka di sini ada angin, ada api, dan ada kehadiran Allah. Angin, api, dan kehadiran Allah. Nah, saudara sekalian, tetapi di dalam peristiwa-peristiwa tersebut, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah itu terbatas hanya kepada satu lokasi, satu titik, satu lokasi secara fisik. Ini bukan kehadiran Allah secara umum ya, tapi kehadiran Allah secara khusus bagi umatnya itu terbatas hanya di satu lokasi, yaitu sebelumnya di kemah suci, lalu setelah bait Allah jadi, yaitu di dalam bait Allah. Maka saudara sekalian perhatikan, di dalam perjanjian lama, kehadiran Allah hadir secara fisik di satu lokasi, satu titik saja. Nah, sekarang kita kembali kepada Kisah Rasul pasal yang kedua, Pentakosta. Apa yang Lukas coba sampaikan kepada kita dalam Kisah Rasul pasal yang kedua? Lukas sedang mau menyampaikan kepada kita dua versi tentang kehadiran Allah. Dua versi tentang kehadiran Allah di dalam perjanjian lama dan di dalam perjanjian baru. Jika di perjanjian lama hanya ada satu tiang api, pillar of fire. Hanya ada satu, saudara sekalian, dalam perjanjian lama. Tetapi dalam peristiwa Pentakosta, apa yang saudara lihat? Nyala api, lidah-lidah seperti nyala api, banyak saudara sekalian, bukan cuma satu, banyak. Lidah-lidah seperti nyala api itu turun hingga ke atas mereka masing-masing, ke atas semua saudara sekalian, pengikut Kristus yang sedang berkumpul di ruang atas itu. Dan Lukas sedang memberitahu kita, Lukas mulai mengajarkan kepada kita kisah tentang dua bait. Nanti saudara waktu menelusuri itu eksposisi selanjutnya, kita bisa melihat dengan jelas perbandingan antara dua bait ini. Bait Allah dalam perjanjian lama dan bait Allah yang baru di dalam perjanjian baru. Apa yang penting Lukas mau sampaikan itu kepada kita di sini adalah, jikalau Allah hadir secara pribadi di kemah suci atau bait, ya saudara sekalian, Allah hadir di kemah suci atau baitnya, maka di perjanjian baru Roh Allah sekarang telah datang untuk berdiam di dalam baitnya yang baru. Baitnya yang baru itu siapa? Di mana? Apa saudara sekalian? Yaitu tubuh Kristus, jemaatnya, gerejanya, orang-orang percaya. Allah hadir di dalam setiap jemaatnya, orang-orang percaya, gerejanya pada masa kini. Maka saudara sekalian, jikalau Allah berkenan hadir di satu tempat, itu adalah peristiwa yang spektakuler saudara sekalian. Orang-orang dalam perjanjian lama ketika mereka menyadari kehadiran Allah, mereka begitu ketakutan. Itu adalah satu peristiwa yang begitu ajaib, satu peristiwa yang begitu spektakuler. Dan saudara sekalian, di dalam perjanjian lama, orang-orang Israel tentu mereka berharap bahwa Allah itu akan tinggal selamanya di baitnya yang kudus. Bait Allah Salomo begitu megahnya. Orang-orang Israel berharap bahwa Allah tinggal selamanya di dalam baitnya itu, saudara sekalian. Tetapi sayang sekali, di dalam perjalanan sejarah daripada Israel, kemah suci dan kemudian bait Allah itu seringkali dinodai, saudara sekalian. Seringkali dinodai oleh ketidaktaatan daripada umat Tuhan, seringkali dinodai oleh penyembahan daripada berhala, dan seringkali dinodai oleh sikap ketidakadilan yang ditunjukkan oleh para pemimpin, baik raja-raja maupun para imam-imam, pemimpin-pemimpin agama. Dan pada akhirnya Allah menghendaki tempat itu
dihancurkan, saudara sekalian. Pada akhirnya Allah menghendaki tempat itu dihancurkan. Dan ketika Allah murka kepada umatnya, ada satu hal yang sangat menakutkan. Ketika Allah murka kepada umatnya, apa yang terjadi? Hukuman apa yang paling besar bagi umatnya? Ketika Allah murka kepada umatnya, hukuman apa yang paling besar yang Tuhan berikan? Sakit penyakit? Bukan, saudara sekalian. Kemiskinan? Bukan, saudara sekalian. Usaha bangkrut? Bukan, saudara. Tetapi hukuman yang paling besar bagi umatnya itu adalah tak kalah kemuliaan Allah meninggalkan umatnya. Saudara sekalian, kalau Allah sudah tidak ada bersama-sama dengan umatnya, itu sangat menakutkan, saudara sekalian. Maka kita bisa melihat dalam perjanjian lama peristiwa ketika kemuliaan Allah meninggalkan umatnya. Kemuliaan Allah meninggalkan mereka. Yang pertama di Shilo, dalam 1 Samuel pasal yang keempat, saudara sekalian. Ketika orang-orang Israel berperang dengan orang Filistin, mereka memperlakukan tabut Tuhan dengan tidak hormat. Mereka memperlakukan tabut Tuhan, atau tabut itu melambangkan kehadiran Tuhan. Mereka memperlakukan tabut Tuhan sebagaimana jimat, saudara sekalian. Dan mereka membawa tabut itu ke medan perang seakan-akan jimat yang akan melindungi mereka, yang akan memberikan mereka kemenangan. Dan mereka tidak mengerti kehadiran daripada Tuhan di tengah-tengah mereka. Ini hal yang sangat menakutkan, saudara sekalian. Ketika orang-orang Kristen tidak mengerti betapa begitu kudus dan begitu sakralnya kehadiran daripada Tuhan itu, dan kita memperlakukan kehadiran Tuhan dengan seturut kemauan kita, saudara sekalian. Itu hal yang menakutkan. Orang-orang Israel pada zaman Samuel, mereka tahu Allah hadir di tengah mereka, tetapi mereka tetap saja melakukan dosa yang mendukakan Tuhan. Dan mereka malah menganggap kehadiran Tuhan itu seakan-akan jimat yang hanya mendatangkan keuntungan mereka. Saya takut sekali jikalau kita menjadi orang Kristen, kita hanya menjadikan Tuhan itu sebagai semacam jimat, semacam sesuatu pembawa hoki, pembawa keberuntungan. Lalu kalau Tuhan tidak berpihak kepada kita, Tuhan tidak menjawab apa maunya kita, Tuhan tidak mencukupkan apa yang kita inginkan, maka kita berkata, Tuhan, aku tidak perlu engkau lagi. Itu sangat menakutkan, saudara sekalian. Orang Israel pernah memperlakukan Tuhan sebagai jimat. Dan itu adalah satu kesalahan umat Tuhan pada masa perjanjian lama. Mereka percaya bahwa kehadiran Tuhan atau bait-Nya itu membuat mereka tidak akan pernah menderita, membuat mereka tidak akan pernah dikalahkan oleh musuh, tidak akan pernah menderita apapun yang mereka lakukan. Ini hal yang menakutkan, saudara. Kalau kita sebagai orang Kristen, kita berkata, aku tidak akan pernah menderita. Karena apa? Karena Tuhan harus memberkati aku. Tidak peduli apa yang aku lakukan, tidak peduli apa yang aku kerjakan yang mempermalukan Tuhan sekalipun, kita menganggap yang penting Tuhan hadir, Tuhan harus memberkati saya. Itu cilaka, saudara sekalian. Orang-orang pada masa perjanjian lama, mereka kira kalau ada kemah suci, ada bait Allah, pasti Tuhan harus menjamin mereka. Dan apa yang terjadi? Dan itu yang dipercaya oleh para tua-tua orang Israel waktu mereka berperang dengan Filistin. Mereka mengikuti cara berpikir bangsa kafir itu. Orang-orang Filistin membawa dewa mereka ke dalam peperangan. Orang Moab membawa dewa mereka ke dalam peperangan. Orang Amon juga. Semua bangsa-bangsa sekeliling mereka bersikap seperti itu. Dan orang Israel meniru cara seperti itu. Mereka bukan menjadi terang. Mereka bukannya menjadi kerajaan imam. Tetapi mereka malah tiru apa yang dilakukan oleh bangsa-bangsa itu. Mereka bawa tabut itu ke dalam peperangan. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan menghukum mereka dengan keras. Dan akhirnya mereka kalah dengan luar biasa. Dan tabut itu dirampas oleh Filistin. Maka saudara sekalian, Tuhan tidak menjamin kehadirannya di tengah-tengah orang-orang yang tidak taat. Tuhan tidak menjamin penyertaannya kepada mereka yang tidak taat. Dan kekalahan orang Israel dalam 1 Samuel pasal 4 itu adalah tanda bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Ketika Eli dan menantunya mendengar bahwa tabut telah dirampas, Eli begitu syok. Maka dia jatuh terlentang dan dia mati, saudara sekalian. Eli begitu syok. Dan menantunya yang sudah hampir melahirkan. Dia hampir mati ketika dia melahirkan, saudara sekalian. Begitu susahnya. Dan ketika dia mendengar tabut Tuhan itu sudah dirampas, berarti bahwa Tuhan tidak lagi ada di tengah-tengah mereka. Maka ketika orang bertanya, engkau hendak menamai anakmu apa? Saudara sekalian, kalau kita namai anak, kita cari nama yang paling baik. Kita cari nama yang punya arti yang paling mulia, saudara sekalian. Tapi ketika orang bertanya kepada menantu Eli,
Anakmu sudah hampir lahir. Dia bilang, kasih nama Ikabod. Ikabod itu artinya telah lenyap kemuliaan Tuhan daripada Israel. Ikabod itu artinya no more glory. Tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Ikabod itu artinya di manakah kemuliaan Tuhan. Dan itu yang terjadi kepada orang Israel. Di manakah kemuliaan Tuhan? Di manakah mereka bertanya Tuhan telah meninggalkan umatnya. Betapa menakutkan saudara sekalian. Lalu peristiwa kedua Allah meninggalkan umatnya dan baitnya itu adalah di Yerusalem. Di Yerusalem berabad-abad kemudian terjadi hal yang sama. Bangsa Israel percaya bahwa dengan adanya bait Allah di Yerusalem, mereka tidak akan pernah ditimpa oleh malapetaka. Mereka tidak akan pernah ditimpa oleh kemalangan, maka mereka tidak percaya akan perkataan Yeremia yang menubuatkan bahwa kota itu akan jatuh ke tangan Babel. Mereka tertawa oleh nubuat, teguran, peringatan daripada Yeremia karena mereka pikir adanya bait Allah akan menjamin kami tidak akan pernah ditimpa oleh kemalangan. Tetapi apa yang terjadi? Kemuliaan Allah meninggalkan baitnya. Kemuliaan Allah meninggalkan baitnya. Ini satu hal yang menakutkan saudara sekalian. Sebagaimana dicatat dalam Yehezkiel pasal yang ke-10. Yehezkiel diberikan penglihatan bagaimana kemuliaan Tuhan meninggalkan baitnya. Betapa menakutkan saudara sekalian. Kita seringkali berdoa bagi negara-negara yang dulunya negara Kristen. Bayangkan jikalau Tuhan tidak berkenan untuk mengerjakan pekerjaannya di antara kita. Kita mau doa, kita mau teriak apapun juga jikalau Tuhan sudah tidak mau kerjakan. Betapa menakutkan saudara sekalian. Ketika dikatakan Allah meninggalkan mereka, atau dikatakan kemuliaan Tuhan meninggalkan bait sucinya, itu bukan berarti bahwa Allah tidak lagi hadir di tempat yang di mana dia tinggalkan, saudara. Bukan berarti begitu. Karena apa? Karena Allah adalah roh dan Allah itu maha hadir. Bukan berarti dia tidak ada lagi di tempat yang di mana dia tinggalkan. Bukan, saudara sekalian. Tidak ada tempat di mana Allah tidak hadir. Dan juga bukan berarti bahwa Allah meninggalkan seluruh umat perjanjiannya. Sebab Allah menyertai mereka yang masih setia. Yaitu kaum remnant yang tersisa yang masih setia. Ketika Elia pikir tinggal dia sendiri yang masih takut sama Tuhan, Tuhan berkata tidak. Aku sisakan 7.000 orang yang tidak pernah mencium Baal. Maka Tuhan menyisakan kaum remnant. Dan ketika Alkitab mengatakan bahwa Tuhan meninggalkan umatnya, itu berarti dia mencabut berkatnya atas mereka. Dan bahwa dia tidak lagi melindungi mereka ketika dikatakan Tuhan meninggalkan umatnya. Dan Alkitab mencatat kemudian satu hari, kemudian mereka kembali dari pembuangan. Tetapi setelah mereka kembali dari pembuangan pun juga tujuan daripada bait itu tidak pernah sepenuhnya tergenapi, saudara. Mereka begitu merindukan tujuan daripada bait itu sepenuhnya tergenapi, tapi ketika mereka kembali pun tujuan bait itu tidak pernah sepenuhnya tergenapi. Akan tetapi saudara, Yehezkiel setelah mendapat pesan bahwa bait Allah sudah hancur, tentu hati sangat sedih ya saudara sekalian. Bagi orang Israel, bait Allah itu pusat daripada seluruh kehidupan mereka. Dan sekarang Yehezkiel mendapat pesan bahwa bait Allah itu sudah dihancurkan dalam Yehezkiel pasal yang ke-33. Akan tetapi Yehezkiel mendapat visi bahwa bait itu akan dipulihkan satu hari nanti. One day. Satu hari di depan, bait itu akan dipulihkan kembali, di mana kemuliaan Tuhan akan memenuhi bait itu. Yehezkiel mendengar kabar bait Allah sudah hancur, hatinya begitu sedih, saudara sekalian. Tapi Tuhan kasih dia visi bahwa satu hari nanti bait Allah itu akan dipulihkan dan kemuliaan Tuhan akan kembali memenuhi baitnya yang baru itu. Dan Yoel juga menubuatkan tentang satu hari depan ketika roh Allah dicurahkan ke atas semua umatnya. Saudara sekalian, nah ini ayat yang sering kali salah ditafsirkan. Mari kita lihat ya, itu Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan dapat mimpi. Teruna-terunamu akan dapat penglihatan-penglihatan. Ini bagian yang seringkali disalah tafsirkan, saudara sekalian. Nah, Yoel kemudian pasal yang ketiga mengatakan bahwa apa? Yoel pasal yang ketiga mengatakan bahwa Allah akan diam bersama dengan umatnya. Allah akan diam bersama dengan umatnya. Maka perjanjian lama ditutup dengan satu pertanyaan. Pertanyaan besar di akhir daripada perjanjian lama adalah kapankah umat Tuhan
akan mengalami bait yang baru itu yang dipulihkan ketika Roh Allah hadir dengan kuasanya berdiam di antara mereka. Maka pertanyaan besar di akhir daripada perjanjian lama, kapankah Tuhan engkau akan memulihkan baitmu itu ketika Rohmu datang berdiam di antara mereka? Kapan Tuhan? Kapan? Mereka menunggu. Masa intertestamental antara perjanjian lama dan perjanjian baru itu 400 tahun. Ini lembaran kosong, saudara. Ini bukan lembaran kosong. Ini berisi 400 tahun. Teriakan tangisan mereka. Di manakah Tuhan? Kapankah engkau akan memulihkan baitmu? Kapankah engkau akan datang berdiam dalam kemuliaanmu di antara umatmu? Dan pertanyaan itu terjawab kapan? Pada hari Pentakosta, saudara. Pertanyaan itu terjawab pada hari Pentakosta ketika orang-orang percaya berdoa di ruang atas dan bunyi seperti tiupan angin keras memenuhi ruangan itu dan lidah-lidah seperti nyala api hingga pada mereka masing-masing, dan kembali ada presence of the Lord di antara mereka, saudara sekalian. Pertanyaan itu terjawab pada hari Pentakosta. Allah hadir disertai oleh fenomena angin dan api dan Allah berdiam di antara umatnya melalui Rohnya, saudara sekalian. Dan sekarang perhatikan, bukan cuma satu orang, bukan cuma sekelompok orang, yaitu imam yang bisa mengalami kehadiran daripada Allah. Bukan cuma satu orang, bukan cuma sekelompok orang, tetapi semua orang percaya. Semua orang percaya yang berkumpul di tempat itu, Roh Tuhan ada atas mereka. Allah berkenan untuk diam di antara mereka dan mereka akan menjadi kerajaan imam. Mereka akan menjadi kerajaan imam dan kita lihat mereka langsung keluar dan mereka berkhotbah menyampaikan, Petrus berkhotbah kepada begitu banyak orang-orang yang ada di Yerusalem pada hari itu. Mereka akan menjadi bait yang baru, bait yang tidak diam di satu tempat saja, saudara. Kalau dulu kemah suci ada di satu tempat saja, bait Allah di satu tempat saja, sekarang bait yang baru itu mereka tidak diam di satu tempat saja, tetapi mereka akan bergerak dari Yerusalem ke seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi, saudara sekalian. Termasuk pada hari ini kita boleh beribadah karena bait itu mereka terus bergerak. Maka inilah yang harus terjadi di dalam gerakan kekristenan. Pendeta Stephen Tong selalu mengatakan gerakan reform Injili tidak boleh berhenti bergerak. Karena ini adalah movement. Movement itu terus bergerak. Movement itu terus merambah kepada wilayah-wilayah yang Tuhan kehendaki. Kalau gereja sudah berhenti untuk bergerak, maka gereja akan menjadi monumen, bukan movement. Itu selalu pendeta Stephen Tong mengingatkan. Jangan kita menjadi monumen. Monumen itu tidak bergerak di satu tempat, hanya dikagumi, diingat yang dulu-dulu, tapi tidak bicara yang hari depan. Tapi movement selalu bicara hari depan. Maka gereja kita tidak boleh hanya puas dengan jemaat di tempat kita saja. Kita tidak boleh hanya puas bahwa gereja cukup begini saja. Tapi kita harus terus berdoa dan bertanya, Tuhan, sejauh apa Tuhan mau the movement of the kingdom of God terus bergerak, saudara sekalian. Kita harus terus memikirkan itu. Pada hari itu di Yerusalem ada dua bait, saudara sekalian. Pada hari itu di Yerusalem ada dua bait. Yang pertama ialah bait Allah yang dibangun oleh Herodes, yang Tuhan tidak perintahkan, yang Tuhan tidak suruh. Tapi Herodes mau untuk menarik hati daripada orang-orang Yahudi. Herodes bangunkan bait Allah yang begitu besarnya. Tapi Tuhan berkenan? Tidak, saudara. Tuhan tidak berkenan. Bait Allah yang pertama yang dibangun oleh Herodes dan bait Allah yang satunya adalah bait Allah yang baru. Bait Allah yang hidup. Yang bukan terdiri daripada batu-batu yang mati, melainkan dibangun dari orang-orang percaya. Sebagaimana Petrus katakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang kelima. Petrus mengatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat kelima. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Bait itu, kamu orang-orang percaya, bait Allah yang baru, bait Allah yang hidup, kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Nah, imamat kita ingat di dalam perjanjian lama, kerajaan imam. Imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang oleh karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Petrus mengatakan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup, saudara sekalian. Kita orang percaya tidak pernah didesain untuk menjadi batu yang mati, saudara sekalian, tetapi menjadi batu yang hidup. Dan penggunaan istilah rumah rohani itu menyiratkan bait Allah yang ada di Yerusalem
di mana Tuhan berdiam di tengah-tengah umatnya. Dan tetapi bait yang lama itu menyediakan tempat kepada umat Allah datang kepada Allah, itu terbuat daripada batu-batu yang mati. Dan bait yang lama itu sangat terbatas untuk umatnya datang kepada Allah, bait yang lama itu. Tetapi rumah rohani yang kita miliki, saudara sekalian, rumah rohani yang kita miliki oleh karena perjanjian yang dibuat oleh sang batu penjuru yang hidup. Rumah rohani itu dibuat oleh sang batu penjuru yang hidup yang memberikan kita akses kepada tahta kasih karunia Tuhan Allah. Maka gereja itu begitu penting. Tahun ini Bible Camp Nasional dan National Reform Evangelical Teen Convention membahas satu tema, yaitu tentang gereja. Karena gereja itu begitu penting, saudara. Gereja bukan cuma gedungnya. Orang mengatakan gereja 2 ruko, 3 ruko, gereja mau 10.000 meter, 20.000 meter, saudara sekalian. Bukan itu yang paling penting, saudara sekalian. Rumah rohani yang sejati itu yang dibangun oleh batu-batu yang hidup, saudara sekalian. Dan kiranya kita senantiasa mengingat bahwa kita adalah baitnya yang kudus. Kita ini bait yang kudus. Dan kita ingat dengan jelas sehingga kita tidak mendukakan Tuhan. Orang Israel mereka melupakan, mereka adalah umat Tuhan, kerajaan imam. Dan mereka hidup mendukakan Tuhan sekalipun ada bait Tuhan di antara mereka. Maka biar kita mengingat kita tidak hidup mendukakan Tuhan. Beranikah seorang percaya yang adalah bait di mana Allah berkenan hadir di dalam kehidupannya, bait Allah yang baru, bait Allah yang hidup, bait Allah yang dibeli, dibayar dengan tuntas oleh darah yang mahal daripada Yesus Kristus sang anak Allah. Beranikah dia pergi ke tempat pelacuran, saudara? Sambil membawa bait Allah masuk ke tempat pelacuran. Saudara berani? Menakutkan saudara sekalian. Beranikah orang-orang percaya hidup di dalam ketidaksopanan di depan umum, saudara sekalian? Beranikah dia mempermalukan Allah? Ketika orang berkata, lihat orang Kristen seperti itu. Saudara sekalian, bait Allah yang hidup, yang Tuhan tempatkan menjadi imam, kerajaan imam di tengah-tengah dunia ini. Beranikah kita hidup dalam ketidaksopanan jikalau kita menyadari bahwa kita adalah bait Allah yang kudus, bait Allah yang hidup. Bangsa Israel pernah hidup dalam ketidaktaatan dan tidak ada hormat kepada kekudusan kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan pernah meninggalkan kediamannya di Shilo dan di Yerusalem. Maka bagi setiap orang yang percaya yang telah diselamatkan, saudara. Tetapi bagi setiap orang percaya yang telah diselamatkan, ya, kita bukan diselamatkan karena kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bukan. Kita hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan. Ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa, ketika mereka jatuh, ya, bukan karena menikmati dosa, ya, bukan terus-menerus menikmati hidup dalam dosa, tapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, bukan berarti keselamatan itu bisa hilang, karena di dalam perjanjian baru anugerah itu menetap di dalam orang percaya. Maka bukan berarti ketika orang percaya sudah diselamatkan, tak kala mereka jatuh ke dalam dosa, bukan berarti keselamatan itu bisa hilang. Sebab Roma pasal 8 dengan jelas, dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satupun juga yang bisa memisahkan orang percaya dari kasih Kristus. Saudara yang sudah diselamatkan Tuhan, mungkin saudara pernah mengalami masa-masa penuh dengan keterpurukan, saudara mengalami masa-masa yang gelap, saudara merasa Tuhan meninggalkan saudara dan sebagainya. Tetapi Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa bagi orang percaya yang telah dipilih sebelum dunia dijadikan, yang ditebus, maka tidak ada satupun juga yang bisa memisahkan mereka dari kasih Kristus. Tetapi jikalau saudara hidup dalam ketidaktaatan, saudara bisa menerima hajaran daripada Tuhan. Ibrani pasal 12 ayat 6 mengatakan dengan jelas bahwa Tuhan akan menghajar orang yang dikasihinya dan menyesah orang yang dianggapnya sebagai anak. Maka saudara sekalian, sangat rugi jikalau kita hidup tidak taat. Waktu yang ada cuma sebentar. Kita terus hidup dipukul Tuhan, kita terus hidup itu hajar Tuhan. Dan saudara sekalian, kita begitu rugi sebab kita tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup kita. Kalau kita hidup dengan sembarangan, saudara sekalian, kita tidak menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Pendeta Stephen Tom mengatakan, saya sekian lama melayani Tuhan, saya makin sadar. Bukan saya melayani Tuhan, tapi Tuhan sedang memperlihatkan kepada saya apa yang dia sedang kerjakan. Saudara kalau melihat pekerjaan Tuhan, ya saudara tidak habis-habisnya kagum, saudara sekalian. Waktu saudara lihat bagaimana Tuhan memimpin dalam ladang pelayanan, dalam ladang misi, bagaimana Tuhan pimpin saudara mengerjakan hal-hal tertentu dan saudara lihat bagaimana Tuhan memberikan hasil. Itu satu hal yang tidak pernah bisa saudara bayar dengan apapun juga.
Ketika saudara lihat orang yang paling brengsek bisa bertobat dalam pelayanan Injil, saudara sampaikan Injil bukan dengan kuasa saudara ya, tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam pemberitaan itu dan saudara lihat dia menerima Tuhan, itu satu kemuliaan daripada Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kita. Dan tidak ada habis-habisnya kita bersuka cita karena itu. Daripada kita menerima hajaran demi hajaran Tuhan, bukankah lebih indah apabila hidup ini boleh dipakai Tuhan untuk menyatakan terang daripada Tuhan? Hidup ini hanya terus-menerus dihajar Tuhan untuk apa? Itu saudara sekalian. Jauh lebih indah kalau Tuhan boleh pakai untuk menyatakan terang daripada Tuhan. Maka mari kita berdoa terus saudara sekalian ya, supaya Tuhan memelihara bait-Nya yang baru. Bait Allah yang hidup ini saudara sekalian. Biar Tuhan terus pelihara menjadi kerajaan imam, membawa terang bagi bangsa-bangsa, bagi orang lain. Biar Tuhan pakai kita berlutut, kita berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan mau pakai? Hidupku cuma sementara. Apa yang Tuhan mau pakai untuk menyatakan kerajaan-Mu sudah hadir di tengah dunia ini, untuk menyatakan terang itu kepada mereka yang masih hidup dalam gelap. Apa yang Tuhan mau pakai? Dan ingat, sebagaimana Tuhan menyucikan bait suci, biarlah kiranya kita juga yang adalah bait Allah yang baru, yang dibangun, yang dibeli dengan darah Kristus, saudara sekalian, senantiasa diperbaharui dan disucikan sebagai perkakas yang mulia di dalam tangan Sang Pencipta. Itu indah sekali, perkakas yang mulia dalam tangan Sang Pencipta. Dan setiap orang percaya kita itu adalah bait Allah yang hidup, saudara sekalian. Dan sebagai bait Allah, satu hal, saya selalu tidak putus-putusnya mengingatkan saudara, jangan kita melalaikan berdoa, saudara sekalian. Kita tidak boleh mengabaikan berdoa. Itu ingat, ketika Yesus menyucikan bait Allah, Alkitab mengatakan Yesus mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ketika Yesus membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, apa yang Yesus katakan kepada mereka? Kalau saudara baca dalam Matius, ketika Yesus membongkar itu semuanya, membolak-balikan kursi-kursi daripada para pedagang, mengusir mereka, apa yang Yesus katakan? Yesus katakan kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut sebagai rumah doa. Bait itu adalah bait yang berdoa, saudara sekalian. Tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara sekalian, sarang penyamun hanya mikir keuntungan diri sendiri. Penyamun hanya pikir bagaimana merugikan orang lain supaya aku bisa untung, aku bisa hidup, saudara sekalian. Dan Yesus berkata, rumah Tuhan itu jangan dijadikan sarang penyamun. Rumah itu harus disebut sebagai rumah yang berdoa. Maka gereja tidak boleh berhenti berdoa. Sekalipun seringkali kita merasa lesu, kita merasa tidak nyaman untuk berdoa, kita merasa ada kesibukan, kita merasa begitu suntuk, begitu penat, saudara sekalian. Tetapi gereja perlu berdoa. Gereja yang tidak berdoa itu gereja yang sedang menuju kepada monumen, saudara, bukan movement, gereja yang akan mati. Maka setiap minggu kita ada persekutuan doa. Saya bersyukur kalau sudah ada sekitar 30-40 orang setiap minggu kita boleh berdoa. Tetapi saudara sekalian, saya mendorong jemaat untuk kita berdoa. Karena di dalam kita berdoa, kita melatih diri untuk menjadi bait Allah yang hidup. Kita melatih diri untuk menjadi kerajaan imam, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, menjadi terang bagi orang lain. Ketika kita malas berdoa, kita hanya menuntut orang lain mendoakan kita. Kita hanya menuntut orang lain memikirkan kita. Tetapi waktu kita berdoa, kita tahu Tuhan pekerjaanmu. Aku harus berdoa bagi itu. Siapa yang aku harus doakan Tuhan? Di dalam doa kita minta Tuhan bentuklah aku, Tuhan persiapkanlah aku supaya aku boleh menjadi kerajaan imam bagi orang-orang yang lain. Maka saudara sekalian, rumah itu tidak boleh menjadi sarang penyamun. Yesus mengatakan rumah itu harus menjadi rumah doa. Saudara, apakah kita lebih cinta kepada proyek, kita lebih cinta kepada uang daripada kita berdoa? Ini menjadi pertanyaan besar juga bagi hamba Tuhan. Karena seringkali di tengah kesibukan kita menjadi begitu terfokus kepada pekerjaan-pekerjaan yang ada. Dan kita tidak lagi memikirkan waktu-waktu berdoa. Dan juga saudara, kalau kita hanya terus berpikir apa yang saya dapat, dan kita tidak pernah berdoa, saudara sekalian, maka kita menjadi rumah yang mati itu, saudara sekalian. Rumah yang tidak ada terang, tidak ada cahaya sama sekali. Maka di sini kita harus sadar. Kita harus sadar bahwa inilah yang Allah kehendaki bagi umatnya dalam perjanjian lama. Waktu Allah memanggil Abraham dan berjanji kepadanya, saudara sekalian, Allah menghendaki Abraham dan keturunannya menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. Menjadi berkat bagi bangsa lain. Di dalam Yesaya pasal 49 ayat 6, Tuhan mengatakan maksudnya kepada orang Israel. Tuhan mengatakan, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub, dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara.
Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Aku mau. Kalau engkau hanya menjadi berkat bagi orang Israel saja, terlalu sedikit. Kalau engkau hanya menjadi berkat bagi keluargamu saja, itu terlalu sedikit. Tuhan mengatakan, aku mau engkau menjadi terang bagi orang lain. Aku mau engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku itu sampai kepada mereka. Waktu kita berdoa untuk suku-suku yang kita tidak kenal. Mungkin kita bertanya, untuk apa aku berdoa suku yang aku tidak kenal? Doakan saja keluargaku, doakan saja bangsaku, rasku, dan sebagainya. Tetapi melalui doa kita belajar untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa lain. Sampai keselamatan daripada Tuhan tiba di ujung bumi. Maka saudara sekalian, biarlah. Dan hal itu akan tergenapi oleh Israel yang baru. Israel yang lama, mereka gagal menggenapi itu. Tapi Israel yang baru, bait Allah yang baru, yang bukan disusun daripada batu-batu yang mati, tapi batu yang hidup. Saudara sekalian, menggantikan batu yang mati. Setiap orang-orang percaya, maka ini panggilan kita menjadi terang dimanapun juga Tuhan menempatkan engkau dan saya, saudara sekalian. Banyak sekali godaan bagi kita, banyak sekali hal yang bisa mengalihkan kita daripada panggilan itu. Tapi sekali lagi saya bertanya, pikirkan berapa lama kita hidup? Apakah seumur hidup kita pakai untuk mengejar kekayaan? Apakah seumur hidup kita pakai untuk mengejar karir? Saudara sekalian, berapa lama saudara sekalian kita hidup? Maka kalau Tuhan minta, jadilah terang bagi bangsa-bangsa. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua ditambahkan kepadamu. Maka biarlah kehadiran Tuhan itu sungguh nyata. Waktu saudara hadir di mana-mana, orang bisa melihat the temple of God is here. Baitnya ada di tempat ini. Terangnya ada di tempat ini. Ataukah sebaliknya, yang orang lihat hanya kegelapan, kesuraman, baik Allah yang telah ditinggalkan oleh Tuhan. Bait Allah yang tidak ada lagi kemuliaan Tuhan. Biar kita boleh minta Tuhan agar hidupku ini boleh menjadi bait yang hidup, yang menyatakan terang itu sampai kepada bangsa-bangsa lain. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan, dan kami dengan jujur datang kepada Tuhan, dan kami minta pengampunan daripada Tuhan seberapa sering waktu yang kami pakai untuk terus mengejar kepada kesia-siaan, dan kami mempermainkan Tuhan. Kami hanya mempergunakan Tuhan untuk kepentingan kami. Kami hanya datang kepada Tuhan kalau kami ada perlu. Kami memperlakukan Engkau sebagaimana jimat seperti orang Israel pernah di Silo, dan kami mengira bahwa Engkau pasti menjamin akan keberlangsungan kesuksesan kami ya Tuhan, karena kami adalah orang Kristen. Tetapi sesungguhnya kami harus datang dan minta pengampunan daripadamu Tuhan. Kami harus minta pengampunan sebab berkali-kali kami mendukakan Tuhan. Kami membuang kesempatan yang Tuhan berikan. Kami menganggap remeh kehadiran Tuhan. Kami menganggap sepi panggilan Tuhan untuk kami boleh datang berlutut dan berdoa kepadamu. Kami menganggap sepi akan kesempatan di mana kami boleh beribadah kepadamu Tuhan. Kami berdoa, Tuhan ampuni kami Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan boleh memperbaharui hidup kami menjadi bait Allah yang hidup, yang bukan terdiri daripada batu-batu yang mati, tapi daripada batu yang hidup, dan menjadikan rumah rohani bagi pekerjaan Tuhan. Sampai satu hari nanti kami kembali kepadamu Tuhan. Dan kami sangat rindu ketika hari itu tiba, dan hari itu pasti tiba, bahwa kami akan menghadap kepada Engkau di hadapan tahta pengadilan daripada Tuhan Allah. Dan di situ kami boleh mendengar bagaimana Tuhan berkata, hai hambaku yang setia, hambaku yang setia, marilah masuk turut dalam kebahagiaan Tuhanmu. Biarlah itu yang menjadi kerinduan kami Tuhan satu hari nanti. Terima kasih ya Tuhan untuk panggilan yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau telah menebus kami, dan Engkau telah menjadikan kami bait-Mu, di mana Roh-Mu yang kudus berkenan untuk berdiam, dan kuasa daripadamu Engkau berikan untuk kami melaksanakan tugas dan peranan kami di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau berdoa dan kami mau mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.